Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman. Kita bertemu di hall lantai 5 RSIMC di Jakarta. Ini saya pasang foto random aja ya, supaya teman-teman dari tadi yang ngaku supaya lebih bersemangat lagi. Sebelumnya kita ucapkan terima kasih pada jajaran direksi Rumah Sakit AMC yang memberikan kesempatan waktu maupun tempat kepada jajaran rektor maupun pengajar staf dosen di Fakultas Teknik UMY, karena mau tidak mau AMC dan UMY ini adalah putra strategis gitu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Iqbal Abdullah selaku koordinator K3 di RSIMC Muhammadiyah Yogyakarta. Saya senang teman-teman hadir 10 menit dari waktu yang kita tetapkan 8.20, bisa hampir sopot ya kursinya, hampir sopot. Mengingat tahun kemarin juga terlaksana kegiatan yang sama, sudah mulai acara masih baru datang 80%. Jadi beri aplaus teman-teman yang tertib pada hari ini. Berikutnya, sebelum kita mulai pemaparan materi pada hari ini, kita berikan materi yang cukup padat. Pertama, kita akan berikan materi dua arah. Yang pertama dari saya ke teman-teman melalui presentasi di monitor. Yang kedua, teman-teman bisa tanya ke saya terkait teori-teori maupun aplikasi yang teman-teman dapatkan di perkuliahan atau di PKL dulu dengan apa yang mungkin bisa kami korelasikan di rumah sakit. Ketiga, teman-teman akan diajak jalan-jalan melihat fasilitas Smart Hospital yang ada di RSIMC Muhammadiyah Yogyakarta. Nanti melihat lot pasien juga ya. Sekiranya pasiennya kok penuh, nanti kita arahkan ke lokasi yang tidak terlalu banyak pasien. Karena di sini kan isinya orang sakit teman-teman. Jangan sampai teman-teman nanti pulang ke penyakit. Itu ya. Oke. Berikutnya yang ketiga, teman-teman kita ajak ke lokasi kerja atau galeri workshop teknisi RSIMC Muhammadiyah. Nanti terkait dari plumbing, generator, persiapan air, kalau mati, persiapan listrik, kalau mati lampu, listrik mati, terus safety kami nanti dengan teman-teman teknisi di lantai 1. Nanti teman-teman diarahkan untuk sesi pertama kita akhiri selesai, sudah nanti sesi kedua. Misalnya ada yang dirasa kurang cukup, sesi pertama atau sesi kedua, sebelum kita mulai kita berbeda waktu yang tepat. Terima kasih, kita buat santai aja teman-teman. Yang bawa makanan bisa makan, ya teman-teman bisa minum. Mohon maaf kami belum bisa menjamu teman-teman sebaik mungkin dari segi konsumsi, tapi akan kami coba servis teman-teman dari segi fasilitas wifi. Sebentar saya jelaskan. Karena di rumah sakit AMC ini teman-teman, selain kita salah satu smart hospital di tempat kami adalah kami memberikan akses full wifi ke semua pengunjung. Pengunjung itu siapa? Orang sakit maupun orang sehat. Orang sakit itu siapa? Pasien. Orang sehat itu siapa? Pengantar. Bisa mitra kerjasama dari rumah sakit maupun dinas maupun relasi obat, semua kita berikan akses full wifi. Jangan sampai komunikasi kita terganggu hanya gara-gara masalah data. Dan bisa tahu jangan sampai di sini barang betul seperti itu. Saya carikan dulu akses wifi-nya. Bisa teman-teman. Oke, akses tersebut bisa sudah saya informasikan, bisa di-share nanti lewat WA grup ya teman-teman. Oke, kita masuk ke materi pertama.
Materi pertama ini adalah safety briefing, video safety briefing apabila terjadi mogok. Kami ucapkan selamat datang kepada peserta yang baru hadir. Tidak selalu pembicara berada di depan ya, kadang di samping, kadang di belakang, tidak masalah. Yang penting teman-teman tetap fokus ke layar. Kita kombinasikan antara pembicara tatap muka dengan pembicara tatap layar. Oke, teman-teman bisa melihat video safety briefing RSAMC Muhammadiyah di YouTube RSAMC Muhammadiyah, di search aja safety briefing RSAMC Muhammadiyah. Kalau teman-teman mau melihat, bisa lihat di situ. Oke, ini adalah videonya. Saya bantu dubbingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah hadir di RSAMC Muhammadiyah. RSAMC Muhammadiyah adalah salah satu amal usaha milik Muhammadiyah yang bekerja sama dengan UNY. Ini adalah salah satu gedung kami. Ini ada layanan-layanan di tempat kami. Alur pelayanan kita dari pendaftaran, lantai 1, lantai 2 rawat jalan, lantai 3 layanan rawat inap dan kelas VIP, lantai 4 ada aula lama, dan lantai 5 ada perkantoran, rooftop, dan cuci darah. Belum kami masukkan. Ini adalah titik kumpul ketika teman-teman terjadi bencana. Kita punya 2 titik kumpul, 1 di depan, 2 di belakang. Ini adalah jalur darurat kami. Nanti kita lewatkan. Salah satu sistem safety di perusahaan kami ada sprinkler, sensor, nampar, hidran, penjadwalan petugas potret juga lengkap. Ini salah satu simulasinya. Ketika kita mengadakan diskusi rapat, tiba-tiba terjadi bencana berupa gempa. Apa yang harus dilakukan apabila teman-teman di RSAMC terjadi gempa? Pertama, amati lingkungan dulu, pastikan kondisi aman, segera menuju ke pintu darurat. Jangan menggunakan lift, menggunakan RAM atau jalur darurat atau jalur evakuasi. Kita punya jalur evakuasi banyak, 3 yang lebih bertanya. Untuk teman-teman yang putri, apabila pakai high heels, mohon dilepas karena risiko jatuh. Pastikan posisi sedikit membungkuk, tutupi wajah atau hidung karena ada potensi debu yang bisa turun juga. Atau ketika kondisi tidak memungkinkan, teman-teman yang berada di bawah meja, selamat ya teman-teman beruntung karena melindungi kepalanya. Oke, teman-teman bisa menuju ke titik kumpul ini yang di belakang dekat pada. Kurang lebih seperti itu video safety briefing yang bisa kami sampaikan untuk persiapan apabila nanti terjadi bencana yang tidak kita harapkan, teman-teman bisa tahu apa yang harus teman-teman lakukan. Terima kasih. Seperti itu ya. Kalau mau dengar soundnya bisa akses ke YouTube RSAMC. Untuk WiFi sudah kami share. Berikutnya kita masuk ke materi lanjutan. Oke, monggo kami persilahkan untuk teman-teman yang baru hadir. Oke teman-teman, apakah selama di kampus pernah menggunakan, tentunya pernah ya, menggunakan teknologi, alat bantu teknologi yang modern. Dulu apabila teman-teman bekerja memerlukan pemasangan, salah satu alat bantu pasangnya adalah paku. Ada lem, selotip tester, salah satunya itu adalah paku. Teknologi lama adalah teman-teman memukul paku menggunakan palu. Tapi alhamdulillah karena adanya teknologi, paku bisa dipasang menggunakan paku tembak ya. Kalau saya boleh jelaskan, salah satu alatnya itu namanya paku tembak. Jadi nanti paku diinstal dulu, diisikan ke sini pakunya. Nanti dari sumber tekanannya bisa dari angin, bisa dari listrik. Nanti paku diarahkan, baru ditembakkan.
presiden itu salah satu contoh peralatan yang bisa digunakan. Kira-kira kan kita menuju smart hospital, menuju industri yang cerdas, kira 4.0 menuju 5.0, tentu kita tidak menginginkan terjadi kecelakaan kerja karena SDM-nya tidak smart. Tentu ketika kita menggunakan alat-alat berteknologi, menggunakan alat-alat berteknologi tinggi, kita tentunya tetap harus safety. Salah satu alat safety yang bisa digunakan ketika kita melakukan tindakan berupa pemasangan kartu apa? Monggo yang belum berkuik. Monggo boleh disebutkan peralatan safety ketika kita mau memasang paku menggunakan paku tembak. Peralatan safety-nya apa? Jawab, perkenalan dulu namanya siapa? Santai. Anda nggak ada dosen ya loh, nggak ada yang menilai, cuma saya yang mungkin yang pertama kali digunakan ada kacamata safety. Bisa, mungkin sudah ditegur saya Pak. Boleh nomor satu betul, tapi saya belum spesifik loh, karena kita menuju smart industri. Kacamata seperti apa? Ada spesifik karena kacamata banyak. Kacamata seperti apa? Tidak apa-apa, jawab aja. Kan kacamata banyak, ada kacamata fantasi, kacamata minus, kacamata renang, kacamata COVID. Oke, tidak apa-apa, oper aja, santai. Nah, salah satu kacamata yang bisa digunakan ketika teman-teman mainan atau teman-teman bekerja menggunakan peralatan paku tembak ini benar ada kacamata, yang dipastikan kacamatanya yang menutup area wajah. Monggo, facial mau pakai facial boleh, mau pakai seperti apa helm las itu juga boleh, karena sebenarnya kan nanti saya contohkan kondisi emergensi mengancam nyawa dengan alat seperti itu. Oke, kalau tidak nanti saya contohkan kacamata itu benar, tapi lebih tepatnya alat perlindungan yang menutup area wajah, tidak hanya mata. Jadi dapat. Terus berikutnya mau keluar kemana bebas. Kondisi yang bisa terjadi apabila kita bekerja tidak menggunakan peralatan safety untuk alat paku tembak. Jadi di pertemuannya nanti kita coba. Kondisi apa yang mungkin terjadi apabila saya kerja menggunakan paku tembak. Sebelumnya ini teman-teman dari fakultas teknik kan? Masih berkomunikasi. Bicara itu. Kondisi yang mungkin terjadi ketika kita bekerja tidak menggunakan SOP yang baik dan benar, menggunakan prosedur safety yang baik dan benar, kita bekerja menggunakan paku tembak. Monggo disebutkan satu, ada banyak satu aja. Kondisinya apa? Kalau saya mau lanjutkan, siap. mungkin sosial atau proyektil itu bisa masuk bisa ke arah wajah ini. Ya betul, proyektil atau paku bisa mental teman-teman dan ditembakkan. Monggo silahkan. Ya silahkan cari kursi sendiri. Kelihatannya masih ada paku ya. Ya monggo. Ya, ketika teman-teman menggunakan mesin paku tembak seperti tadi, potensi yang pertama terjadi itu adalah proyektilnya mental, tidak masuk ke kayu atau bahan yang mau dipaku, tapi pakunya mental. Mental kemana? Bisa kemana saja. Salah satunya adalah seperti yang dijelaskan tadi, yaitu mental ke
wajar. Tapi apesnya kalau misalnya tidak wajar tapi organ lain, organ vital misalnya. Organ vital itu apa? Jantung. Ya, jantung kan tidak tercover blok teman-teman. Jantung itu tidak terblok. Contohnya tercover blok itu adalah rompi antipulmu. Itu blok. Jantung itu tertutup cuma ruas-ruas tusuk. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Kalau pas apesnya masuk di antara tulang tusuk langsung jantung. Ya salam ya, 2 kali 1. Oke. Yang pertama apesnya masuk ke proyektil kembali mengenai tubuh. Masalah berikutnya monggo dioper. Oper jawab monggo. Masalah berikutnya apa? Jika tidak septis atau bukan pakai tembak. Yuk, 3, 2, 1. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kevin. Bahaya apa yang terjadi? Bahaya apa yang terjadi ketika tidak septis menggunakan pakai tembak? Mungkin kesalahan dari alat, atau misalnya alat yang sudah lama, nembaknya itu kurang powernya nggak sama kayak pas awal alat yang baru. Oke, siap. Betul sekali jawabannya. Jawabannya, kalau boleh saya bantu pertajam adalah karena kurangnya maintenance alat. Kan setiap alat kan harus di-maintenance ya teman-teman ya. Kan tidak mungkin alat itu sejak awal kita beli sampai sekian tahun kita pakai kan tidak diubah. Itu ada perawatan, semua perawatan alat terdokumentasikan. Nanti waktu teman-teman cek ke lapangan tanya, masa ada maintenance apa enggak? Masa ada maintenance untuk genset enggak? Itu ditanyakan ke nanti teman-teman teknik kami. Ada dokumentasinya enggak? Ditanyakan. Dokumentasi itu berarti teman-teman kerja. Kalau teman-teman enggak ada dokumentasi, berarti teman-teman enggak kerja. Kalau alatnya tadi malfungsi atau tidak bekerja dengan baik, itu yang terjadi apa? Maaf. Misalnya dia mau mantul di sini ya, mantul di sini ya, gini. Kan teorinya gini ya teman-teman ya. Oke, harusnya kan gini aja. Ketika ada permasalahan dengan si alat, bisa jadi gitu teman-teman. Dia. Nah, jadi bukan proyektilnya yang mental, tapi pistolnya yang mental. Pistol mental ya tergantung arah tembaknya. Kalau kita tembaknya 180 derajat dengan muka, tentu tidak kena muka. Kalau begini bisa kena dada, karena tekanan tinggi. Oke, itu yang kedua, yang terakhir mau dioper. Ini yang paling bahaya. Kira-kira apa? Satu lagi disebutkan. Kalau kita tidak bekerja dengan instrumen yang baik dan benar, ketika kita menggunakan palu tembak, nama dan disebutkan. Oke, cepet aja. Tidak ada salah benar. Satu. Gimana? Resikonya contohnya apa? Oh betul, masih ada satu lagi. Masih ada satu lagi. Berbahaya juga. Berbuat berdua ini satu lagi. Apa? Oh enggak apa-apa. Jawaban itu sudah tersampaikan ke saya melalui telepati. Jadi ini teman-teman. Oh, yang paling fatal dari perawatan ini tadi itu adalah apa? Perawatan tadi, namanya palu tembak ya. Dia ada unsur benda tajamnya. Enggak sengaja kita nembak teman. Itu kok nggak lucu teman-teman. Karena kalau pas apes teman yang kita tembak itu mati. Ya, kalau dari satu lagi teman kita mati, jatuhnya kecelakaan kerja, diusut, itu perusahaan tidak mau bertanggung jawab 100%. Tentu akan cari siapa ini yang bertanggung jawab, siapa yang harus belajar dari tersebut. Teman-teman yang bermain menggunakan alat-alat yang seperti ini ya itu akan bertanggung jawab. Oh, masnya itu ngomong tok, nggak ada bukti, oke, kasih bukti. Bentar, ya ke depan aja. Mohon maaf ya, saya single player ini. Coba saya carikan bukti teman-teman. Ini teman-teman tahun 2004.
tahun 2004 saya coba searching tadi sebentar, saya dapat berita di luar negeri teman-teman, dia tidak menggunakan peralatan safety yang baik dan benar. Pakunya itu kebetulan tidak menggunakan peralatan safety dan kebetulan juga apes alatnya tidak di-maintain dengan baik dan benar. Pakunya miss, tembus ke kepala, tembus tengkorak. Ya karena teknologinya di negara tersebut sudah advance, sudah maju, dan kebetulan juga tidak mengenai organ vital, otak, batang otak. Jadi orang yang bersangkutan ini bisa terselamatkan. Ini karena under maintenance ya teman-teman ya, karena kesalahan juga, kecelakaan kerja juga. Berikutnya ini terjadi 2024 atau 2025. Nembaknya balik, salah satu proyektilnya juga nembaknya ini kebetulan tidak salah mengenai di otak dan tidak selamat ya teman-teman ya, karena ini di kejadian tidak di negara maju tapi kejadian di negara berkembang, beda seperti tadi. Berikutnya ini teman-teman, nah seperti yang saya omongkan tadi, saya tidak cuma omdo ya, jadi di sini teman-teman bisa melihat teman-teman bekerja dengan alat bantu yang mempermudah kinerja teman-teman, tapi juga bisa membahayakan karir masa depan teman-teman apabila tidak dikerjakan dengan baik dan benar. Oke, kurang lebih seperti itu. Supaya tidak sepanen, kita refreshing dulu ya teman-teman ya. Pak, ini mau saya lihatkan betapa pentingnya peralatan safety pada teman-teman. Teman-teman menggunakan gerinda, alhamdulillahnya menggunakan peralatan safety. Jadi ya, seperti teman-teman, sebetulnya nggak enak ya kerja pakai peralatan safety itu. Tapi ini kalau si yang bersangkutan tidak menggunakan peralatan safety, ya mungkin nggak cuma nangis, tapi ya sudah di 2x1 ya teman-teman. Oke, ini sangat beruntung sekali nih mbaknya. Oke. Masih ada lagi teman-teman, ini salah satu penyumbang terjadinya kebakaran. Nah, teman-teman optimalisasi listrik tapi peralatannya tidak safety. Monggo, selamat datang yang baru hadir, silakan cari kursi sendiri. Okay? Nah, ini terjadi di mana-mana teman-teman. Padahal niat hati ingin ngirit, tapi ketika terjadi korsleting seperti ini yang bisa disalahkan teman-teman. Oke, bajunya warna hijau ya, bukan warna merah. Oke, sebelum saya berlanjut, ini saya mau menanyakan dulu, ini materi titipan dari direktur kami. Teman-teman, apa sudah pernah mendapatkan materi yang saya tampilkan? Belum? Oke, kalau belum, saya presentasikan singkat. Materinya ada 24 slide, tapi tak coba bawa dengan cepat. Oke, sistem utilitas ini sangat erat kaitannya dengan kerja teman-teman di perusahaan. Apabila teman-teman besok berniat hati menjadi karyawan, tapi kalau teman-teman tidak berniat untuk menjadi karyawan, mau menjadi pengusaha, mau menjadi wirausaha atau jadi menteri keuangan seperti Pak Purbaya dengan basic fakultas teknik juga teman-teman boleh, tapi teman-teman juga harus memperhatikan tentang utilitas. Utilitas itu apa? Peralatan yang mendukung operasional bangunan. Peralatan yang mendukung operasional bangunan. Jika teman-teman bekerja di institusi, tentu kalau ada alat rusak, saya jamin. Assalamualaikum Pak Teknisi, posisi. Mau teman-teman udah nikah atau belum? Cuma lupa. Pak Teknisi, posisi Pak Teknisi boleh minta tolong Pak Teknisi, alatnya ini Pak Teknisi, alatnya seperti itu. Teman-teman akan saya harap dengan panggilan Pak Teknisi. Assalamualaikum Pak Teknisi si pagi, Assalamualaikum Pak Teknisi si siang. Macam-macam utilitas. Yang pertama ada kabel, yang kedua ada
kelistrikan. Yang ketiga terkait nomor 5 terkait pengairan. Yang keenam terkait udara. Teman-teman, mohon maaf sebelumnya, ini dari fakultas teknik khusus atau teknik umum? Kalau teknik khusus itu misalnya seperti teknik kimia, teknik elektro, khusus dari teknik mesin. Oke, sedikit saya skill ya teman-teman ya. Apabila teman-teman besok sudah wisuda, tentu harapan teman-teman apabila bekerja di perusahaan bekerja sesuai dengan background pendidikan di area permesinan, betul. Tapi kalau teman-teman diberikan penawaran oleh HRD, kalian diterima bekerja di perusahaan, tapi teman-teman mengerjakan semua pekerjaan teknik, kira-kira mau atau enggak? Sesuai gaji, sesuai gaji. Oke. Kenyataannya teman-teman, apabila teman-teman bekerja di area UMR tinggi, teman-teman dapat UMR tinggi seperti Bekasi, DKI, seperti itu. Kota besar, teman-teman bisa dapat UMR di atas 4 atau di atas 5. Tapi kalau teman-teman bekerja di daerah dengan UMR yang terbatas seperti DIY, Purworejo, Pacitan, itu dapat UMR-nya sekitar 20. Dan apabila teman-teman sudah dalam posisi lama tidak mendapatkan pekerjaan, mau nggak mau itu akan diambil. Karena pilihannya setelah teman-teman lulus hanya 2, 3 gitu. Pertama, teman-teman bekerja. Kedua, teman-teman lanjut sekolah S2 atau peminatan khusus. Atau yang ketiga adalah teman-teman memilih menjadi job seeker. Yang paling enak itu menjadi job seeker. Tapi ya kalau saya, yang penting saya kerja dulu, dapat pengalaman. Kalau saya, dan itu terbukti teman-teman di tempat kita berada saat ini di SMC Mobile ini, teknisi kami umum, tapi harus bisa menguasai 6 poin ini teman-teman. Jadi ya tetap harus bisa menguasai perkabelan, kelistrikan, instalasi, untuk bisa mengatasi aliran, atau bisa mengatasi udara. Jadi mau nggak mau memang menentukan perusahaan seperti itu. Jadi teman-teman siapkan mental sekarang, siapkan jawaban terbaik ketika teman-teman besok selesai wisuda, ketika wawancara di HRD, jawaban apa yang mau teman-teman pilih. Sama seperti saya, background saya keperawatan, tapi saya diminta ngurusi bangunan. Yo mau nggak mau yo, saya jalankan teman-teman, ayo daripada jadi job seeker. Lebih enak saya belajar ilmu baru, ada kesempatan baru, ada tambahan tunjangan apabila penugasan. Saya habis jaga malam terus ini laporan langsung isi presentasi. Ya memang tuntutan dunia kerja seperti itu teman-teman. Kalau nggak bisa fleksibel, tentunya teman-teman akan jadi job seeker dan jangka yang lama. Kecuali teman-teman punya dukungan pendanaan dari orang tua yang kuat seperti itu. Next, ternyata tadi masih kurang banyak. Kembali lagi sama pasal ya. Teman-teman juga harus bisa terkait tentang instalasi komunikasi telepon, instalasi jaringan air khusus, instalasi nurse call itu kalau pasien rawat inap ngecek bel, oh dari mana, oh jaringannya memang, oke tapi Pak Teknisi minta tolong, ini semua kalau misalnya terus sistem jaringan air dan pengelola limbah, sistem jaringan air bersih hingga plumbing, teman-teman juga harus menguasai. Kalau teman-teman nggak percaya, nanti saya kunjungi mana? Tanya ke teknisi kami. Pak, tadi katanya Mas Iqbal harus bisa gini-gini, apa benar? Termasuk harus bisa kelas, termasuk harus bisa apa? Menggunakan peralatan-peralatan modern. Jadi secara teori akreditasi, teman-teman bekerja di rumah sakit atau di fasilitas pemerintah, akreditasi atau di sini masih akreditasi lagi teori
Jadi kalau teman-teman mau bekerja di rumah sakit atau di UMN, lebih seperti ini, kondisi pengairan dan kondisi kelistrikan yang harus teman-teman tahu. Di sini di rumah saya IMC ini, apabila terjadi kondisi mati lampu kurang dari 2 detik itu genset harus on. Karena apa? Karena kita punya pasien banyak, semua pasiennya baik, pasiennya setengah mati, pasiennya yang jantungnya bisa berhenti, ada pasiennya yang hormonnya bisa berhenti. Semua dibantu alat. Bagi yang merokok yang di dalam ICU lantai 4 bisa ketemu saya, atau masih merokok ketemu saya, sama pasien tapi di ICU. Itu ya, kita mainnya seperti itu di lantai 4. Monggo. Next, kegiatan pemeliharaan tidak perlu dilakukan setiap hari. Yang penting teman-teman punya dokumentasi bukti teman-teman kerja. Contohnya teman-teman yang pertama makan cukup dengan visual. Karena sekarang sudah maju, teman-teman bisa foto, save atau foto, upload ke cloud sistem. Kalau kemarin perusahaan teman-teman sudah menyediakan cloud computing untuk menyimpan pelaporan. Jadi nggak menunggu hari berikutnya adalah pemeliharaan persediaan, pembantuan korektif. Preventif ini dilakukan sebelum alatnya error. Biasanya dilakukan rutin setiap bulan, 3 bulan, 4 bulan, atau 6 bulan. Pemeliharaan korektif apabila peralatan tersebut rusak atau error. Pengujian salah satunya adalah uji fungsi, bisa dilakukan secara mandiri, bisa kerjasama dengan vendor. Salah satunya apa? Lift yang teman-teman gunakan tadi. Serta pembagian sistem utama ini sangat jarang dilakukan kecuali terjadi crossfire atau kecelakaan. Oke, contohnya ini nanti teman-teman bisa lihat jackson kami. Nanti ada di lantai 1, dari lantai 1 ada dokumentasi perawatannya juga, kita tulis tangan, nanti juga ditanyakan Pak teknisi IMC, kita punya sistem deteksi kebakaran juga. Hampir semua titik di AMC kita punya alat deteksi kebakaran. Kalau yang di luar ini kita punya 2 teman-teman. 1 ini, 2 itu di sini untuk ruangan 3, 4. Di sini kita menggunakan alat deteksi udara bukan asap. Jadi kalau teman-teman ada rokok, pakai nanti masuk ke sensornya nyala di dalam sistem kami. Nanti akan tertera teman-teman. Lantai 5 nomor 4, lantai 5 nomor 3 itu berarti di awal lantai 5 ini. Jadi contoh detektornya ini nempel ada 4. Terus berikutnya sistem penanganan kebakaran kita punya apar. Kita targetkan setiap 15 meter atau satu lihatan mata ini kita ada apar. Jadi kita tengok sana ada apar, sana ada apar. Targetnya per 15 meter sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kita punya water sprinkler juga lebih dari cukup di sini. Nanti kalau nggak kuat kita punya hidran juga. Hampir di semua lantai kita punya hidran baik di sisi selatan maupun di sisi utara. Pak nanti tanya aja, Pak saya mau lihat hidran boxnya. Kalau hidran output standingnya kita ada di pintu masuk. Setelah teman-teman ambil karcis motor itu sebelum turunan itu ada hidrannya, tapi hidran box di semua lantai baik sisi selatan maupun sisi utara kita ada semua. Seperti ini ya. Maaf ya kalau hidrannya video hidrannya tidak kelihatan, tapi hidrannya kita pasang jalan karena sudah 6 bulan untuk ruangan hidrannya. Ruang panel ini juga kita ada di lantai 1. Nanti bisa konfirmasi ke Pak teknisi. Biar saya MC Pak, saya mau lihat ini Pak, saya mau lihat ini boleh. Ada semua. Nah ini seperti yang saya omongkan, kerja dokumentasikan apa yang kalian kerjakan dan kerjakan apa yang kalian dokumentasikan. Nah, kalau ada agregasi teman-teman melakukan error, saya sudah kerja Pak, sudah saya cek. Ini contoh pemeriksaan kerjasama dengan pihak ketiga. Kita juga punya
instalasi pengelolaan untuk air juga. Ini untuk air bersihnya. Ini pengelolaan limbah medisnya. Ini khusus gas medik. Kalau ini area kerja spesifik dari teman-teman elektromedis, bukan dari teman-teman teknisi. Tapi tidak menutup kemungkinan karena elektromedis terbatas, tidak menutup kemungkinan teman-teman dari teknisi atau teman-teman dari fakultas teknik juga bisa belajar. Apabila di rumah sakit perusahaan atau vaskesnya tidak ada elektromedik, kemungkinan ya Pak teknisi kita tolong, Pak teknisi kita. Kita di sini juga punya transportasi vertikal. Kita punya yang manual, tangga di sisi tengah bangunan, sisi utara bangunan, dan kita punya ram di sisi badan bangunan. Kita juga punya lift. Liftnya pun kita juga punya 3. Satu lift khusus linen atau kain, dan lift khusus makanan, lift khusus tamu atau pengunjung sehat, dan lift khusus orang sakit. Kita spesifikkan sendiri-sendiri. Terus di sini contoh lift kami, kita bekerja sama dengan pihak ketiga, tapi tetap dengan pengawasan dari Pak teknisi, dari Pak teknisi. Karena kalau ada masalah, Pak teknisi kita tolong, Pak teknisi kita tolong. Ini yang kami omongkan. Ini tangga darurat kami. Ini yang ram. Nanti teman-teman kita lewatkan ram di sisi barat. Kalau ini jalur darurat yang ada di selatan gedung RSPM maupun di utara gedung RSAMC. Seperti itu materi pertama. Masih ada waktu lagi 15 menit. Kira-kira sebelum lanjut ke materi berikutnya, ada pertanyaan teman-teman? Bu, lanjut ya. Nah, itu materi titipan. Nah, itu posisi saya teman-teman tahun 2010 setelah wisuda upper, ya sekarang 2025 sudah berubah sedikit ya bentuknya teman-teman ya, mohon maaf. Oke, di sini saya mau membahas kepada teman-teman, ketika teman-teman itu harapannya semester ini berjalan lancar, skripsi berjalan lancar, sudah tepat waktu lulus langsung kerja. Amin. Dan tidak boleh dilupakan untuk teman-teman dari teknisi kita kerja besok adalah safety. Karena slogannya safety can be fun lah. Kalau di sini bukan safety can be fun, safety can be rich. Kalau teman-teman nggak safety, teman-teman bakal poor. Poor apa? Masa depannya poor, terus karirnya poor, kesehatannya poor. Salah satu alat safety yang wajib teman-teman gunakan apabila teman-teman bekerja itu adalah alat yang menutupi organ vital ya teman-teman ya. Kalau teman-teman bekerja di bangunan wajib menggunakan kacamata. Sebenarnya tidak cuma teman-teman teknisi. Nakes seperti saya pun juga sebaiknya menggunakan kacamata karena tidak luput dari perilaku kekerasan pasien. Apa yang pernah dirasakan? Kami pernah diludahi sama pasien karena pasien tidak mau disuntik. Pasiennya marah-marah terus kayak gitu. Nah, untung ya karena teman saya, teman saya yang nangis, saya tidak benar. Ya, sejak saat itu ya setiap bekerja saya usahakan menggunakan kacamata, walaupun kacamata fantasi. Setidaknya bisa membantu melindungi ketika ada pasien batuk atau pasien bersin atau pasien meludah tidak langsung kena mata. Sama ada teman-teman bekerja
banyak potensi masalah kecil yang bisa jadi besar. Contohnya kelilipan, kalau menurut orang Jawa tahu kelilipan atau pemasukan benda asing yang kecil ke mata. Itu sepele teman-teman. Tapi kalau teman-teman ke dokter spesialis mata sekali ngambil itu biayanya kurang lebih 200.000. Cuma ngambil percikan biji besi atau hal-hal yang kecil mikro masuk ke mata itu kurang lebih biayanya 200.000. Istri saya pernah memasukkan biji besi karena di jalan tidak pakai kacamata. Ada orang gerinda, bekas gerindanya, setiapnya masuk ke mata. Ada 3 titik kena 500.000. Iya. Kalau teman-teman kalau mau kita ke rumah sakit, monggo. Jadi nggak usah saya pastikan biasanya makanya paling kita mengeluarkan air mata terus. Kurang lebih sekali ngambil dulu 200. Kalau mau ke AMC bisa, kita punya dokter mata di sini. Jadi nggak perlu jauh seperti itu, tapi saya akan menurut sehat semua. Berikutnya adalah teman-teman yang bekerja di perusahaan di kantor memiliki peran krusial. Jadi teman-teman ya jangan berkecil hati. Oh saya bukan frontliner, oh saya bukan SDM yang tampil sebagai di perusahaan. Tapi teman-teman yang bekerja di bagian tengah maupun teman-teman yang bekerja di bagian belakang itu memastikan perusahaan atau kantor bekerja dengan baik. Karena teman-teman bekerja berapa? Secara jam kerja yang baik dan benar, kita itu bekerja di rentang 7 sampai 10. Tapi tidak menutup kemungkinan apabila teman-teman bekerja di perusahaan tambang itu kerjanya bisa 6/1, 6 bulan kerja, 1 bulan libur, atau 3 bulan kerja, 1 bulan libur, 4 bulan di laut, 1 bulan di darat. Jadi sebenarnya jam kerja di Indonesia ini masih ambigu ya teman-teman. Bisa disesuaikan sesuai perintah atasan. Beda cerita kalau teman-teman sebagai atasan itu sendiri teman-teman bisa atur. Nah, ini salah satunya adalah ketika teman-teman kerja di BUMN, kerja di lepas pantai, jam kerja tidak bermain ya, kerja ya harian bahkan bulannya, atau biasanya ditabung 3/1, 3 bulan laut, 1 bulan darat, 3 bulan laut, 1 bulan di darat. Teman-teman besok akan menghadapi seperti gangguan mental, stres, itu normal teman-teman. Karena tuntutan teman-teman di lokasi kerja tidak sekecil teman-teman penugasan di kampus. Jadi tugas di kampus itu jangan tugasnya besar, banyak stres, begitu ngopi, itu kecil teman-teman. Bisa teman-teman di tempat kerja lebih besar lagi teman-teman. Jadi ya siapa mental, tidak cuma mental saja teman-teman, fisik pun teman-teman juga akan ditekan. Bisa teman-teman mengalami masalah pada area persendian, teman-teman bisa mengalami area pertulangan, yang risikonya ya teman-teman yang terkecil itu sakit, yang kedua teman-teman pensiun dini. Ya kalau 2x1 tadi ya nggak jauh ya, tapi ya risiko terburuknya ya pensiun dini teman-teman. Berikutnya adalah dipastikan teman-teman kerjanya safety untuk mengurangi risiko-risiko yang berkaitan dengan api, air, angin, dan konstruksi. Berikutnya yang terakhir adalah teman-teman harus persiapan ketika teman-teman bekerja, dana darurat yang cukup, tabungan apabila teman-teman tidak, ya teman-teman apes tidak bisa bekerja sesuai harapan, teman-teman punya simpanan untuk hidup. Potensi bahaya muskuloskeletal ini banyak teman-teman, itu seperti jumbo, sakit pinggang, sakit lutut, stres, masalah kebersihan, itu teman-teman akan ada itu. Potensial yang terjadi selain yang saya tadi adalah dokumentasi kerja. Apabila kalian bekerja lupa menuliskan dan terjadi error bencana, bisa kemungkinan
sasar. Penempatan peralatan yang tidak spesifik. Penempatan apar itu teman-teman. Nanti kalau teman-teman lihat di sini, aparnya itu tidak di lantai, tapi aparnya digantung. Supaya apa? Supaya kalau butuh penggunaan apar, kita tidak perlu gini, tapi langsung diambil. Terus kedua, di bawah apar itu dikasih penanda merah supaya kita jalan tidak di bawah apar. Kita nggak tahu ada bencana jatuh, kaki kita kejatuhan apar. Ya walaupun tidak sampai menyebabkan patah, tapi kalau retak juga perlu operasi. Berikutnya ada terjadi itu burnout di area kerja. Teman-teman yang bekerja di Silicon Valley di Amerika sana, gaji gede, tuntutan gede juga stres. Apabila apalagi yang gaji kecil, tuntutan gede, ya itu kan lebih stres lagi. Berikutnya adalah kebakaran rumah sakit yang terjadi beberapa yang lalu di Manila, Apple. Berikutnya di sini permasalahan-permasalahan yang sering terjadi dan sering berhubungan dengan teman-teman dari teknisi, pertama terkait dengan alat kesehatannya teman-teman sendiri juga diperhatikan tentang kesehatan lingkungan maupun ergonomi, luas, kotor dan durasi kerja. Oke, yang pertama yang dilakukan adalah apa? Teman-teman persiapkan perencanaan dulu. Teman-teman mau kerja seperti apa? Kalau di AMC ketika kita awal tahun kita buat rencana kerja tahunan, lalu kita melakukan evaluasi per 3 bulan. Lebih ringkasannya seperti itu. Terus sebelum penutup saya sampaikan safety dan successful design adalah group menjadi as jadi kalau teman-teman melakukan safety sejak dini, sejak awal-awal teman-teman bekerja, bisa dipastikan teman-teman itu bisa pensiun tepat waktu atau bekerja tanpa pensiun dan apabila teman-teman punya kekayaan. Karena kalau teman-teman melakukan kesalahan terjadi kecelakaan kerja, semua aset itu bisa terserap ke sana untuk proses penyembuhan. Nanti pitch atau web yang diharapkan tidak terjadi karena uang teman-teman akan habis ke situ. Oke, sebelum poin terakhir, ada yang mau ditanyakan? Ngobrol teman-teman terkait perkuliahan atau terkait materi apa yang sudah teman-teman lihat di AMC atau di rumah sakit atau di perusahaan lain terkait safety, mungkin saya bisa bantu jawab. Ngobrol teman-teman? Tidak ada? Oke. Kita berlanjut ke materi berikutnya. Oke, sebelum berlanjut kita refresh sebentar ya teman-teman ya. Kita bahas terkait safety lagi, tapi kita cermati video berikut. Mungkin ada yang sudah pernah lihat, mungkin ada yang belum. Nah, ada yang bisa mencermati? Oke. Bisa dilihat ya teman-teman ya. Ini safety can be fun, tapi ini enggak fun ya teman-teman ya. Karena kalau terjadi kecelakaan kerja ya malah berisiko seperti aksi bunuh diri teman-teman ya, karena dia memasangkannya di leher teman-teman. Entah ini konten, entah ini benar, tapi kalau tanggal apes ya wassalam. Jadi dipastikan teman-teman safety itu nomor 1. Terus berikutnya adalah ini teman-teman kecelakaan kerja karena masalah sepele teman-teman. Oke, ini kita bahas poin ergonomi. Nah, ketika teman-teman mengangkat benda, nah, ada 2 cara. Nah,
Oke, C perbedaannya. C. Oke. Ini saya pernah jadi korban ya teman-teman ya, masalah saraf kejepit di sini teman-teman. Persis contohnya seperti ini, saya ngangkat benda yang tidak terlalu berat, tapi posisi titik tumpunya di area sini teman-teman, di area punggung. Seharusnya titik tumpunya tidak di sini teman-teman, tetapi di sini, di lutut. Kenapa? Karena kalau di punggung itu beban terpusat menjadi satu. Tetapi ketika teman-teman optimalisasi kaki, bebannya terbagi teman-teman, antara lutut kanan, lutut kiri, atau bisa ke ankle. Kita coba sekali lagi ya teman-teman. Ini pantatnya dulu yang naik, lalu mengungkit menggunakan tulang belakang. Nah, ini yang kena teman-teman. Oke, ini yang salah, jangan dilakukan. Sepele teman-teman. Oke, sebelum masuk presentasi terakhir, apa ada yang mau ditanyakan? Monggo teman-teman. Feel free ya. Tawanya waktunya 2 menit. Presentasi terakhir sebelum saya tutup. Di sini mau saya sharing terkait tentang hambatan ya, teman-teman. Tidak menjadi kemungkinan teman-teman besok sudah kerja sama seperti saya di asai atau diberi tanggung jawab untuk pengelolaan bangunan. Pastikan kalau teman-teman kerja besok mengelola bangunan atau mengelola utilitas, dipastikan teman-teman cegah penularan penyakit, baik itu dari pengunjung ke kalian atau dari kalian ke pengunjung. Dipastikan SOP semua tercatat dan diakui. Pastikan ada solusi, tidak terjadi pegawai daruratan, harus menarik kemana, pastikan punya relasi dengan rumah sakit terdekat apabila teman-teman bekerja di perusahaan umum, karena sudah kecelakaan kerja yang tercatat dan dilaporkan di 2 bulan saja, tahun 2024 saja itu ada 71.815, itu cuma 2 bulan, dan itu ya dilaporkan. Saya yakin yang tidak dilaporkan tentunya lebih banyak. 1% saja yang fatal itu terdapat kurang lebih 700-an orang yang meninggal atau pensiun di 2 bulan tersebut, atau per bulan sekitar 350 sekian yang pensiun dini atau meninggal setiap bulan. Di tahun 2024 makin banyak kerja, makin banyak terjadi kecelakaan kerja. Contohnya ini yang sedikit saya screenshot. Ini kebakaran di rumah sakit Sejahtera Afif, kebakaran di puskesmas Lampung, kebakaran di puskesmas Tegaton, kebakaran di Dinkes itu sendiri, dan berikutnya sekali lagi. Ini beberapa tragedi kecelakaan kerja yang viral terjadi di luar Indonesia. Bisa teman-teman nanti search juga di internet, menggunakan jadi yang kami sharekan. Ini ada tragedi di India, lebih terkenal dengan namanya tragedi Bhopal, yang terjadi karena kebocoran gas beracun maisi dari pabrik Durian Carbide, menjadi salah satu kecelakaan di dunia terburuk sejak panjang
sejarah. Jadi menurut hasil investigasi teman-teman, air yang masuk ke tangki penyimpanan meningkatkan tekanan dari tangki hingga jauh di atas permukaan. Jadinya apa efeknya? Terjadi pelepasan gas beracun yang menewaskan sekitar 2.000 sampai 20.000 manusia di India, WNI ya teman-teman ya, yang meninggal. Karena kabarnya area-area di sekitar juga menjadi area-area yang dihindari seperti Chernobyl di Rusia. Berikutnya tragedi Titan di Amerika belum terlalu lama di tahun 86 karena pengelasan. Jadi apinya terpercik menyambar struktur bangunan yang terbuat dari fiberglass. Kemudian api tidak bisa dikembalikan, mengikuti bahan kurang lebih kerugiannya $100 juta pada waktu itu. Yang umumnya yang meninggal cuma 2, tidak sebanyak Bhopal tadi, tapi yang terluka terdapat 372. Hanya satu kejadian. Berikutnya ini yang terjadi di Indonesia ya teman-teman ya. Pembuangan limbah medis sembarangan, ada reverting ya teman-teman, bukan breaking tapi reverting jadi di Jawa Barat akibat pencemaran. Terus yang terdekat di Magelang itu terdapat buih-buih yang seperti salju karena pembuangan limbah dari perusahaan industri langsung ke sungai. Ini yang terdekat tahun 2013 tragedi Tanah Plaza ya teman-teman ya, runtuhnya bangunan 6 lantai dengan fondasi 3 lantai. Jadi saat pembangunan perusahaan atau yang sudah bekerja di situ biasanya akan diikutkan, walaupun penanggung jawabnya ada arsitektur, tapi tetap teman-teman teknisi diikutkan dan besok dimintai pertanggung jawaban. Mau nggak mau seperti itu teman-teman. Ya, itu tidak hanya terjadi di rumah sakit AMC, tapi hampir di semua perusahaan seperti itu. Kemudian wakil perusahaan biasanya berkomunikasi dengan pihak safety dan pihak arsitektur. Di sini bangunan dengan fondasi 3 lantai, tapi dinaikkan menjadi 6 lantai. Itu ada faktor korupsi yang terjadi di sini karena RAB tidak sesuai dengan aplikasi. Dan kesalahan pemasangan teman-teman, kesalahan manajemen perawatan karena diesel genset ditaruh di lantai 6. Kita tertinggi lantai 5, tidak ada peralatan besarnya, peralatan berat dan besar kita tempatkan di lantai 1, nempel tanah. Jadi tidak nempel ke pilar-pilar bangunan dan tidak memberatkan konstruksi. Kalau dia seperti itu, mohon maaf jika ada kesalahan, waktu molor 5 menit. Jika teman-teman ada pertanyaan, besok bisa WA saya, selama saya bisa membantu, tentu saya bantu. Ada pertanyaan? Belum saya tutup dan berada untuk bicara berikutnya. Cukup? Oke. Sebelumnya saya minta maaf kalau saya selama penyampaian ada salah ngomong, menyebabkan teman-teman saya nanti ada yang salah. Semua kesalahan dari saya, semua kebetulan dari Allah. Istirahat dulu di sini. Menunggu pembicara berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.